Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan pemakaian dari tanda baca tanya, tanda baca seru, tanda baca kurung siku, tanda baca apostrof atau penyingkat, dan tanda baca garis miring. Saya Novliana Ibaho dan ada teman-teman saya Ayu Artasari, Deborah Pardosi, Lose Maria, Nelson Kristianto, dan Dedi Edirman. Tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Kalimat tanya itu dicirikan seperti adanya kata apa, mengapa, di mana, bagaimana, benarkah, siapa, dan sebagainya. Contoh penggunaan kalimat tanya adalah seperti menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Kedua, bagaimana cara kerja kereta magnet? Ketiga, seberapa sering kamu pulang ke kampung halamanmu? Keempat, siapa penemu listrik bolak-balik? Kelima, mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Dan yang terakhir, berapa harga celana ini, Ibu? Tanda tanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya seperti yang tadi. Sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Baru ada apa? Dan pawinama bukan? Seperti menanya begitu. Baru yang kedua itu digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, bumi tetap berbentuk bulat walau tanpa atmosfer. Jadi itu tanda tanyanya itu tanda tanya baru dikurungin kayak gitu. Baru contoh kedua, Agung lahir di tahun 1995. Seperti itu, jadi tanda tanya itu dalam kurung. Terus tanda tanya tidak digunakan dalam kalimat tanya yang berubah menjadi penjelasan, seperti Dian masih tidak tahu mengapa gurunya selalu memberikan nilai yang jelek kepadanya. Itu kan tidak tanda tanya, jadi tuh jangan hanya karena ada mengapa gurunya memberi nilai jelek, tapi dari kalimat awal kan kita bisa tahu sampai akhir. Dian masih tidak tahu mengapa gurunya selalu memberikan nilai yang jelek kepadanya. Yang kedua, Budi paham bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan sistem operasi Linux. Seperti itu. Penggunaan tanda baca yang selanjutnya adalah yaitu tanda seru. Yang pertama, definisi tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda seru umumnya ditemukan di berbagai bahasa dan sistem tulisan, meskipun dengan variasi dan makna dan simbol. Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan contoh berikut. Yang kedua, dilarang masuk. Yang ketiga, mari kita dukung gerakan cinta bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Yang kelima, ayo kemasi barang-barang kita sekarang juga. Yang keenam, maju jalan. Yang ketujuh, suruh dia datang ke ruangan saya. Yang kedelapan, kembalikan uang kami secepatnya. Kemudian contoh penggunaan tanda seru pada kalimat seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, alangkah segarnya udara pagi di pegunungan ini. Yang kedua, yang benar saja. Yang ketiga, semangat terus. Yang keempat, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Yang kelima, masa dia bersikap seperti itu. Yang keenam, merdeka. Yang ketujuh, cantik sekali kau hari ini. Yang kedelapan, hebat, dia bisa menyelesaikan soal ujian itu hanya dalam waktu 15 menit. Dan yang kesembilan, wah, harga baju-baju di sini sungguh murah. Demikian penjelasan tentang tanda seru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan
atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, yang pertama, sang sapurba men buka kurung de tutup kurung engar bunyi gemerisik. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai buka kurung dengan tutup kurung kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ulang tahun buka kurung proklamasi kemerdekaan tutup kurung Republik Indonesia dirayakan secara kimat. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Buka kurung lihat halaman 35 sampai 38. Tutup kurung perlu dibentangkan di sini. Selanjutnya penandaan tanda baca garis miring. Bagian pertama, garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor titik 2 7 garis miring PK garis miring 11 garis miring 2013. Selanjutnya Jalan Keramat 111 garis miring 10. Bagian kedua, garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi artinya mahasiswa dan mahasiswi. Dikirim lewat darat garis miring laut artinya dikirim lewat darat atau lewat laut. Selanjutnya, buku dan atau majalah artinya buku dan majalah atau buku atau majalah. Harga 1.500 garis miring lembar artinya harga 1.500 setiap lembar. Bagian yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar link garis miring G garis miring linguistik karya Fehar dicetak beberapa kali. Yang kedua, asrama garis miring N garis miring Dana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang tanda penyingkat atau sering juga disebut tanda apostrof. Dalam penulisan bahasa Indonesia, tanda baca ini sering digunakan, namun masih ada beberapa penggunaannya yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PEB. Tanda penyingkat atau apostrof hanya memiliki satu fungsi atau satu kegunaan saja. Sesuai namanya, tanda baca ini digunakan untuk menyingkat kata dalam konteks tertentu. Artinya, tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan adanya bagian kata atau bagian angka yang hilang dalam suatu kalimat. Tanda apostrof sering disalahgunakan. Contohnya dalam kata doa, seharusnya kata tersebut tetap ditulis doa. Sama halnya seperti kata Jumat yang harusnya juga tetap ditulis Jumat, karena merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Agar lebih mudah memahaminya, teman-teman bisa menyimak contoh di bawah ini. Yang pertama, Andi kan kusurati secara langsung. Konteks kata kan berarti akan. Contohnya, Andi akan kusurati secara langsung. Kemudian yang kedua, kamu sudah mengerjakan tugasnya kan? Konteks kata kan berarti bukan. Contoh seperti ini, kamu sudah mengerjakan tugasnya bukan? Nah, kemudian yang ketiga, dia lahir pada 98. Konteks angka 98 yang diberi tanda apostrof artinya menghilangkan bagian angka 19 yang harusnya terletak di depan angka 98. Konteks 98 berarti 1998. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.